Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 5 di mana akan mempresentasikan mengenai lipida, di mana anggota kelompok 5 itu beranggotakan Elsa Listiani Cahyaningsih, Fatimah Zahara Siregar, Hasnia Ananda, Isnaini Tiara Suci, Selvi Sinta Wahyuni, dan saya sendiri Uswatun Hasanah. Baiklah, di mana di sini saya sendiri Uswatun Hasanah akan mempresentasikan mengenai pengertian lipid. Nah, lipid itu ialah senyawa organik yang memiliki sifat yang tidak terlarut dalam air. Nah, tetapi dapat larut dalam pelarut nonpolar. Nah, lipid ini merupakan salah satu zat makromolekul yang dibentuk oleh beberapa molekul kecil yang mempunyai struktur yang sama atau homolog. Nah, lipid mempunyai fungsi melindungi organ tubuh, tetapi terapi untuk kanker, membentuk sel, membentuk apoptosis sel, penghasil panas dalam tubuh. Nah, sebagai sumber asam lemak esensial, pelarut vitamin yang larut dalam lemak. Nah, lipid atau lemak ini dapat didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif, tidak terlarut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Nah, lipid atau senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Nah, lemak sendiri merupakan suatu molekul yang terdiri dari oksigen, hidrogen, karbon, dan terkadang terdapat nitrogen serta fosforus. Kemudian, lemak sederhana tersusun dari trigliserida yang dimana terdiri atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Nah, contoh dari senyawa lemak sederhana itu antara lain itu pertama lilin, plastisin, serta minyak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Sinta Wahyuni, Prodi Tabis 23 semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata nama lipid ataupun tata nama lemak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata nama lipid ataupun tata nama lemak, di mana lemak itu kan terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, di mana tata nama lipid ataupun tata nama lemak dia itu umumnya terdapat secara umum atau secara sistematik, tetapi dia paling sering itu secara sistematik. Nah, dimana kalau tata nama sistematik ini didasarkan sesuai dengan lemak yang sesuai dengan jumlah karbon atau hidrokarbon yang dikandungnya. Dimana kalau pada secara gambarannya, kalau pada asam lemak jenuh itu dia itu diakhiri dengan yang namanya anoat, sedangkan kalau pada asam lemak tidak jenuh diakhiri dengan enoat. Nah, jadi perbedaannya itu kalau asam lemak jenuh dengan anoat, kalau asam lemak tidak jenuh dengan enoat. Untuk gambar penamaan atau tata nama asam lemak bisa kita lihat di gambar berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai tata nama asam lemak jenuh. Nah, tadi kan sudah ada gambaran yang di awal tadi bagaimana tata nama asam lemak jenuh, dimana kalau tata nama asam lemak jenuh itu tinggal menambahkan akhiran anoat. Nah, contoh penulisannya itu misalnya di dalam lemaknya itu, nama lemaknya itu terdapat 6 karbon. Nah, jadi kan kalau misalnya dalam rumus kimia 6 itu dikatakan heksa. Nah, jadi untuk menamai asam lemaknya itu ditambahkan anoatnya, jadi yang berarti atau digabungkan menjadi heksanoat. Jadi misalnya 6 karbon dengan ditambahkan akhiran anoat menjadi heksanoat. Dimana setiap asam lemak ini mempunyai superfisis yang berbeda-beda sesuai dengan atom jumlah karbonnya. Nah, dimana asam lemak yang mempunyai atom karbon kurang dari 12 itu digolongkan sebagai asam lemak
Dan asam lemak yang mempunyai atom C lebih dari 10, dia itu bersifat tidak larut di dalam air. Untuk contoh asam lemak jenuhnya bisa dilihat di tabel berikut. Nah, contohnya itu asam lemak butirat. Nah, dia kan mempunyai 4 karbon, dimana kalau 4 karbon itu dinamakan butirat, yang nama asam lemaknya butirat, tetapi karena kita menggunakan tata nama asam lemak ini dengan akhiran anoat menjadi butanoat. Bisa dilihat di gambar atau tabel seperti berikut ini. Kemudian ada lagi contohnya valerat, dimana kalau nama asam lemak valerat ini memiliki 5 karbon. Kalau 5 itu kan penta, di dalam rumus kimianya itu misalnya mono di tri penta yang kelima, jadi namanya itu pentanoat, tinggal tambahkan akhiran anoat. Sama dengan lihat tabel di samping berikut ini, yaitu kaproat, nama asam lemaknya kaproat, tetapi kaproat ini memiliki 6 karbon, dimana kalau pada rumus kimia angka 6 itu disebut heksas, maka tinggal tambahkan akhiran anoat menjadi heksanoat. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di tabel berikut ini, sudah jelas dan tertera berapa karbonnya dan rantainya itu bagaimana. Silakan dipahami untuk tata nama asam lemak jenuh tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tata nama asam lemak tidak jenuh, di mana tata nama asam lemak tidak jenuh ini lebih kompleks. Dia menggunakan per poin-poin dalam penjelasannya, dimana yang awalnya tadi bedanya itu kalau asam lemak jenuh anoat, asam lemak tidak jenuh enoat. Nah, dimana ada poin-poin. Yang pertama itu untuk menunjukkan adanya ikatan rangkap, maka diberikan tambahan E pada penamaan yang terikat jumlah rantai karbon. Misalnya heksanoat, yang awalnya tadi asam lemak jenuh itu heksanoat, tetapi pada asam lemak tidak jenuh ditambahkan awalan E-nya heksanoat, yang berarti memiliki 6 karbon C. Kemudian jika dia memiliki 8 atom karbon C, yaitu ektanoat. Kemudian poin yang kedua, jika jumlah ikatan rangkap dituliskan dengan di, tri, tetra, pentaheksa sesuai dengan rumus kimia, misalnya enoat yang memiliki 1 buah, kalau dienoat 2 buah, trienoat 3 buah, dan tetraenoat 4 buah. Nah, jadi untuk penamaannya itu misalnya yang kalau di asam lemak jenuhnya anoat hanya 1, ini kita tambahkan E. Enoat menjadi 1 karbon C, dienoat menjadi 2 karbon C. Jadi dia itu dinamakan sesuai dengan di, tri, tetra, penta, heksa, dan seterusnya. Kemudian poin yang ketiga, untuk mengidentifikasi posisi ikatan rangkap pada rantai karbon, itu dituliskan nomor atom karbonnya yang memiliki ikatan rangkap. Jadi penomoran atom karbon dari ujung gugus fungsional karboksilat, contohnya itu kayak misalnya asam oktadekatrienoat. Nah, jadi itu kita harus membuat penomoran yang sesuai dengan gambar yang awal tadi. Tentang penamaannya itu dibuat huruf 1, 2, yang mana yang kita hitung sesuai dengan ikatan rangkap karbonnya. Kemudian yang poin keempat itu jika kita mengidentifikasi apakah asam lemak pada posisi ikatan rangkap memiliki konfigurasi cis ataupun trans, maka diberi awalan cis atau trans. Contohnya itu kayak asam lemak dituliskan cis minus 5, 8, 11, 14 disebut dengan eikosatetraenoat, dimana dengan eikosatetraenoat itu memiliki 20 karbon dengan 4 ikatan rangkap pada posisi atom karbon 5, 8, 11, dan 14. Untuk lebih jelasnya tentang ikatan rantai asam lemak tidak jenuh bisa dilihat di tabel berikut ini dengan contoh nama asam lemak miris toleat, di mana dia memiliki 9 karbon menjadi tetradesenoat. Tinggal tambahkan E-nya tadi kan, tetradesenoat. Untuk seterusnya bisa dilihat di tabel berikut ini, di mana contoh yang lainnya itu risinoleat,
dia memiliki 2 hidroksi cis 9 oktadecenoat. Bisa dilihat rantai kimianya. Nah, di sini yang sudah menggunakan cis tadi ataupun trans. Nah, beginilah dia rantai hidrokarbonnya. Jadi lebih lengkapnya untuk teman-teman bisa dilihat di tabel berikut ini, sudah tertera jelas bagaimana ikatan rangkapnya, rantainya, dan namanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan tata nama lemak, baik itu asam lemak jenuh maupun asam lemak tidak jenuh. Kepada teman-teman, semoga bisa dipahami berdasarkan penjelasan saya tadi. Sekian dan terima kasih. Bye. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur lipid. Gliserin dan asam lemak merupakan komponen utama penyusun lemak dan minyak. Lemak dan minyak komposisinya sangat berbeda, bergantung pada asalnya. Susunan asam lemak dan gliserida dapat menimbulkan sifat yang berbeda. Asam lemak jenuh dan tak jenuh dengan jumlah atom karbon genap berantai lurus merupakan bagian terbesar dari asam lemak dalam lemak alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur kimia yang pertama, yaitu struktur kimia gliserin. Gliserin merupakan senyawa organik polar yang terdiri atas 3 atom karbon yang mengikat 3 gugus hidroksil. Ketiga gugus hidroksil ini bersifat reaktif dan dapat diesterifikasi oleh asam lemak. Dari ikatan dengan asam lemak yang beragam jenisnya, maka dapat dihasilkan juga jenis lemak yang beragam. Struktur molekul gliserin dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Yang kedua itu ada struktur kimia asam lemak. Asam lemak atau asam karboksilat adalah senyawa organik polar yang mengandung 2 hingga 24 atom karbon. Dengan gugus fungsional utamanya adalah gugus karboksil. Jumlah atom C pada asam lemak umumnya genap, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Asam lemak terpendek adalah asam asetat, di mana asam ini memiliki 2 atom karbon. Dan yang terpanjang adalah asam tetrakosanoat, di mana asam ini memiliki 24 atom karbon. Asam lemak yang terdapat dalam bahan pangan sumber lemak umumnya berkisar antara C12 dan C22. Nah, untuk struktur molekul umum asam lemak dapat kalian lihat pada gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan yang A merupakan asam lemak jenuh dan yang B merupakan asam lemak tidak jenuh. Nah, beberapa asam lemak jenuh yang lebih penting disenaraikan dengan nama sistematik dan nama lazimnya bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Kemudian, untuk yang asam lemak tidak jenuh dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai struktur lipid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnia Ananda Harahap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari kelebihan dan kekurangan dalam mengkonsumsi lipida. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu lipida itu disebut juga dengan lemak. Nah, dampak dari kelebihan lemak itu yang pertama itu ada obesitas. Dari obesitas ini dia itu mampu menyebabkan penyakit kardiovaskular yang menyebabkan hipertensi maupun diabetes. Selain itu, mengkonsumsi lemak yang berlebihan mampu menyebabkan sakit perut dan mulas, utamanya pada anak-anak, karena terlalu banyak mengkonsumsi lemak ini dia itu cenderung menyebabkan cepat haus dan banyak minum yang menyebabkan terjadinya emosi. Peningkatan konsumsi lemak bersama menurunnya tingkat konsumsi serat ini dapat menyebabkan insiden terjadinya aterosklerosis dan juga bahkan penyakit kanker. Nah, selain itu, konsumsi lemak ini juga berpengaruh pada komposisi lemak yang terakumulasi yang disimpan sebagai trigliserida dalam jaringan lemak.
Nah, mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar asam lemak yang trans dan juga tinggi dapat memicu hipertrigliserisida, yang mana itu juga menyebabkan kardiovaskular. Nah, kenaikan trigliserida ini dalam plasma ini dikaitkan terjadinya penyakit jantung koroner, yang mana kadar trigliserida ini dalam plasma ini banyak dipengaruhi oleh kandungan karbohidrat dan kegemukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari lipida. Nah, kekurangan dari konsumsi lipida itu yang pertama itu ada kekurangan asam lemak esensial. Nah, beberapa tanda klinis dari kekurangan asam lemak esensial ini dia itu termasuk kulit bersisik, ruam kering, penurunan pertumbuhan pada bayi dan anak, peningkatan kerentanan terhadap infeksi, lalu ada penyembuhan luka yang lambat. Nah, asam omega 3, asam lemak omega 6, dan asam lemak omega 9 saling bersaing menjadi enzim desaturase yang sama. Nah, kemampuan perubahan bentuk asam lemak ini menjadi enzim desaturase ini menunjukkan tingkat yang berbeda dengan urutan berikut. Nah, ada omega 3 lebih besar dari omega 6 dan lebih besar dari omega 9. Nah, sehingga sintetis dari asam lemak asam omega 9 ini meningkatkan jika asupan asam lemak omega 3 dan omega 6 itu sangat rendah. Lalu yang kedua ada kekurangan asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 ini ialah komponen penting dari membran sel dari semua sel yang ada di dalam tubuh. Namun, tubuh itu tidak dapat mensintesis asam lemak omega 3. Nah, kekurangan asam lemak omega 3 ini dapat menyebabkan beberapa gejala seperti pertama itu ada efek mental, yang mana hasil eksperimental menunjukkan bahwa asam lemak omega 3 memiliki efek yang signifikan terhadap kesehatan mental kita. Nah, rendahnya konsumsi asam lemak omega 3 ini dapat menyebabkan depresi, kecemasan depresi pasca melahirkan, bisa juga skizofrenia dan gangguan bipolar. Nah, selain itu, masalah dengan memori juga terkait dengan kekurangan konsumsi asam lemak omega 3. Lalu selanjutnya perubahan penampilan. Nah, rendahnya tingkat lemak omega 3 ini dapat menyebabkan beberapa efek ringan pada tubuh seperti kering, kulit gatal juga terkelupas, perubahan kulit dan ruam. Lalu kulit itu juga bisa menjadi berminyak maupun kasar. Nah, dalam beberapa kasus ujung jari juga itu mungkin terjadi pengelupasan. Dan beberapa orang yang kekurangan omega 3 dia itu mengakibatkan rambut kering, kaku kusut, ketombe maupun rontok. Selain itu, kuku juga dapat dipengaruhi pertumbuhannya, dia itu akan lambat dan juga rapuh. Lalu selanjutnya gejala selanjutnya itu ada gejala tambahan, beberapa gejala yang mungkin dari kekurangan asam lemak itu yaitu kelelahan. Nah, intens kram pada saat menstruasi dan nyeri payudara pramenstruasi juga dimungkinkan salah satu akibat defisiensi asam lemak omega 3. Lalu beberapa orang mungkin mengalami rasa haus yang berlebihan dan kelebihan buang air kecil, mata kering, dan kelebihan penumpukan kotoran telinga. Selanjutnya ada penurunan kognitif. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa asupan asam lemak omega 3 ini berkurang meningkat risiko penurunan kognitif, yang mana dia itu berkaitan dengan usia atau demensia, termasuk penyakit Alzheimer. Nah, para ilmuwan percaya bahwa asam lemak omega 3 ini yaitu perlindungan terhadap penyakit Alzheimer dan demensia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Elsa Istri Jainisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang lipid. Baiklah, dalam studi kasus ini
kami telah menemukan beberapa artikel jurnal yang berkaitan dengan lipid, terutama artikel jurnal yang berkaitan dengan penyakit kelebihan lipid. Nah, pada jurnal yang pertama, diketahui bahwa usia remaja antara 10-18 tahun itu merupakan usia rentan gizi, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, remaja memerlukan zat gizi yang lebih tinggi. Kedua, adanya perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan. Dan yang ketiga, remaja memerlukan zat gizi khusus. Nah, gizi lemah pada remaja itu biasanya ditandai dengan berat badan yang relatif berlebihan dibandingkan dengan usia dan tinggi badan teman sebayanya. Nah, hal itu merupakan akibat dari terjadinya penimbunan lemak yang berlebihan di dalam jaringan tubuh. Faktor penyebab obesitas pada remaja itu merupakan faktor yang bersifat multifaktorial, yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Kalau dari keluarga itu berarti merupakan faktor genetik, sedangkan kalau faktor lingkungan itu biasanya berkaitan dengan asupan makanan dan juga aktivitas atau kegiatan fisik yang dilakukan. Hasil penelitian tentang asupan lemak menunjukkan bahwa sebagian besar sampel itu mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak seperti gorengan. Namun, masalah obesitas sesungguhnya itu bukan terletak pada pola santap yang berlebih, tetapi terletak pada kesalahan dalam memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi. Dalam jurnal yang ditulis oleh Billy tahun 2016 yang berjudul Gambaran Profil Lipid pada Remaja Obes di Kota Bitung menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan LDL dan penurunan HDL pada remaja yang mengalami obesitas. Faktor penyebabnya adalah pola makan yang tidak sehat seperti sering mengkonsumsi fast food atau makanan cepat saji dan juga kurangnya aktivitas fisik. Hidup yang seperti itu yang menyebabkan ketidakseimbangan energi yang masuk dan juga energi yang keluar dari tubuh sehingga menyebabkan penimbunan lemak yang berakibat menyebabkan obesitas pada remaja. Nah, ketidakseimbangan atau kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam darah disebut dislipidemia. Dislipidemia ini merupakan faktor risiko mayor untuk terjadinya penyakit jantung koroner atau PJK. Tingginya kolesterol total, LDL, dan trigliserida, serta penurunan HDL ini dapat meningkatkan terjadinya penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, itu merupakan dampak ujung dari penyakit obesitas. Nah, untuk itu, pada usia remaja kita diwajibkan untuk mengatur pola makan dan juga memperbanyak aktivitas fisik sehingga tidak terjadi obesitas. Karena kemungkinan besar ketika pada usia remaja mengalami obesitas, maka pada usia dewasa dia juga akan mengalami obesitas. Nah, jadi faktor utama untuk mengurangi penyakit-penyakit tersebut sehingga tidak berdampak besar, maka kita harus mengatur pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih sehat. Caranya adalah dengan mengurangi atau menghindari makanan yang tinggi lemak jenuh, kemudian memperbanyak mengkonsumsi makanan rendah lemak yang berserat seperti buah dan sayur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai studi khusus tentang lipid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi ayat Al-Quran mengenai lipid. Lipid adalah molekul yang tidak larut di dalam air, karena lipid umumnya merupakan molekul yang memiliki gugus nonpolar, sedangkan air merupakan molekul yang memiliki gugus polar. Lipid dapat larut dalam pelarut organik nonpolar seperti benzana, eter, dan heksana, dan metanol. Lipid didefinisikan sebagai senyawa berbasis asam lemak atau molekul yang mirip asam lemak. Nah, asam lemak merupakan komponen penting lipid. Untuk menjaga kesehatan tubuh, sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan, apalagi di era pandemi COVID-19 ini, di mana mempertahankan kondisi tubuh sehat merupakan bagian dari ibadah, baik dari sisi menjalankan sunnah agar terhindar dari sebaran virus corona dan memenuhi kebutuhan tubuh agar sehat dan kuat, tidak mudah tertular virus, serta kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah
ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal, baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian dalam kondisi yang halal, lagi baik, bukan dalam kondisi haram, seperti rezeki yang diambil secara paksa atau menjijikan. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Yang dimana? Karena kalian beribadah kepadanya, dan iman kalian kepadanya mengharuskan kalian takut kepadanya. Makanan baik di sini berarti makanan yang kandungan di dalamnya standar, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Begitu pula kandungan lipidnya. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.